Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ba'du. Selamat semua peserta yang saya hormati dan juga yang tak lupa para narasumber kita yang hebat luar biasa. Ada Gus Soleh Marzuki, selamat siang Gus. Kemudian juga ada Pak Budi Jarot, ada Pak Rudi S. Kamri, ada Pak Suhadi, dan moderator kita pada siang hari ini adalah Bapak Hikmat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul. Saya selaku operator Zoom pada siang hari ini akan memandu untuk jalannya peraturan yang akan webinar pada siang hari ini. Adapun yang pertama adalah untuk ketenangan kita bersama demi suara yang tidak crowded dan lain sebagainya, para peserta semuanya akan di-mute kecuali narasumber. Jadi bagi para audiens sekalian, ketika ada narasumber yang Selamat berbicara, siang Pak Medi Serui Papua. mohon untuk di seperti itu. Dan jangan di Hikmat, namun saya mohon izin untuk para jika nantinya ada suaranya tidak terdengar, maka akan saya selah ataupun saya potong terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian agar tidak lama-lama lagi, kita langsung saja mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bisa dimulai Gus? Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam merah putih, salam Pancasila. Alhamdulillah, sebelum saya membuka doa pembuka dan juga sekaligus membuka daripada diskusi ini, mari kita sama-sama mengheningkan cipta. Doa mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama kita doakan para syuhada kita, para pejuang bangsa kita. Ini pada proklamator kita Bapak Insinyur Haji Soekarno atau Bung Karno dan Bung Hatta dan juga semua pejuang. Mari kita doakan juga kepada kedua orang tua kita, kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, mulai dari Pak Karno sampai Pak Jokowi saat ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kekuatan oleh Allah, membimbing kita semuanya rakyat Indonesia, menuju terwujudnya cita-cita pendiri bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilaha diniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami para relawan Jokowi yang sampai detik ini masih tetap setia. Meskipun tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mendapatkan sosok pemimpin yang cukup bijaksana, yang berpikir demi kemaslahatan Indonesia ini. Akan tetapi saat ini, Bapak atau Presiden kita senantiasa dikuyo-kuyo. Ya. Makanya kami undang senior kami, Bang Budi Jarot yang luar biasa ini, dan juga Bang Yanes Pran ya, dengan kekhasan Ambonnya yang senantiasa menggebu-gebu di dalam berorasi, dan juga Kanjeng Norman, ada juga penulis
penggiat medsos kita, pemikir kita, Pak Rudi S. Kamri, dan juga siapa lagi nih yang belum gue sebutkan, ada Pak Suhadi, teman saya yang berjuang sama-sama di Ninja mulai saat Ahok sampai detik ini. Kita tidak berhenti untuk membantu memperjuangkan NKRI, khususnya melalui Pak Jokowi ini. Kepada teman-teman semuanya, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, mari kita sama-sama dengarkan para narasumber kita ya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Kenapa acara ini kita gelar? Diskusi publik webinar ini ya, kita berikan tema relawan Jokowi satu komando, rapatkan barisan. Waspadai kondisi bangsa saat ini. Kenapa harus kita waspadai? Mulai daripada isu pemakjulan yang dilakukan oleh beberapa yang katanya tokoh nasional kan gitu. Nah, terus kedua, tidak berhenti di sana. Ada RUU HIP yang bikin pro kontra, padahal RUU HIP ini bukan dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintahan Presiden Jokowi. RUU HIP ini asal dari BALEK ya, Badan Legislatif DPR RI ya. Memang inisiator awal PDIP, akan tetapi kalau sudah jadi BALEK itu seluruh komponen yang ada di parlemen. Tapi seakan-akan yang disalahkan adalah PDIP saja. Bahkan larinya di dalam demo tersebut turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Nah, padahal Presiden Jokowi ini dipilih secara sah, baik secara konstitusi hukum atau hal-hal yang lainnya. Kalau ada anak bangsa yang mana telah melakukan konstitusi bersama-sama, dan juga konstitusi ini sangat legal sah, baik melalui Undang-Undang Dasar 45 sampai di MK juga, kan gitu, bahwa Presiden Jokowi ini adalah presiden kita yang sah. Ada sekelompok orang dikit-dikit bicaranya di dalam demo turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Nah, ini kalau anak bangsa ada yang nakal semacam ini, sama halnya anak kepada orang tuanya kan gitu. Tidak ada hormat ya kepada orang tua, berarti anak durhaka. Kedurhakaan ini kalau kita biarkan akan merembet kemana-mana kan begitu. Bisa membahayakan kepada rumah besar kita Indonesia. Dan juga ketiga, ada kelompok-kelompok elemen daripada relawan. Nggak tahu itu nggak dapat jatah di kementerian ataupun BUMN ataupun apa, atau jatahnya kurang, atau merasa dirinya relawan besar. Lah, ini tidak melakukan konsolidasi intern. Padahal sama-sama pendukung Jokowi. Padahal sama-sama yang memenangkan Jokowi. Justru meramaikan media sosial. Gus tidak munafik. Kata Iwan Fals, ku akui dengan keangkuhanku, kan gitu ya. Bahwa siapapun kepingin dapat jabatan. Betul tidak Mas Budi? Ya kan? Akan tetapi mari kita di dalam berbangsa dan bernegara, kita semuanya punya etika lah kan begitu. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menjadikan seseorang itu jadi menteri. Gus orang yang paling marah kalau melihat siapa? Pak Prabowo sampai jadi menteri. Padahal dulu Masya Allah menyerang-nyerang kita orang-orangnya. Akan tetapi demi kemaslahatan bangsa Indonesia, kita justru respect kepada Presiden Jokowi dengan diangkatnya, dengan diambilnya rival daripada bangsa ataupun daripada presiden ini dirangkul untuk sama-sama bangun negeri. Gus pikir dengan masalah itu selesai. Ternyata tetap juga tidak. Nah di sini, ini bagiannya nanti Pak yang menghantam, ya, yaitu siapa? Ada penumpang gelap, bukan hanya mau menjatuhkan Presiden Jokowi, mau
yang ada, dia mengambil atau mengail di air keruh untuk menjadikan Indonesia seperti Suriah atau tempat-tempat lain, mengganti Indonesia yang Pancasila ini dengan sistem mereka, yaitu sistem transnasional. Tanpa disadari, padahal sistem ini telah gagal di tempat asalnya. Mana saat ini ya, di pasca kejatuhan daripada kekhalifahan yang terakhir, Khalifah Utsmani atau Turki Utsmani, tidak ada lagi itu sudah. Negara telah berubah. Bukan lagi negara bangsa-bangsa, tapi nation state. Akan tetapi, ada penumpang gelap yang kedua ini, Mas Budi. Siapa? Para konglomerat-konglomerat hitam, ya, yang mana dengan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, yang sebelumnya dengan mudah merampok kekayaan alam Indonesia. Dengan Presiden Jokowi ini diatur tata kelola menjadi lebih baik sehingga konglomerat-konglomerat ini yang biasa merampok, yang biasa korupsi di saat Jokowi tidak bisa. Tetapi Mas Budi, para narasumber, Pak SK, Pak Rudi SK Kamri, Kanjeng Norman dan juga Pak Suhadi semuanya, tidak sampai di sini. Ada kelompok-kelompok yang mana dulu pernah berkuasa selama 32 tahun, sehingga gurita jaringan mereka itu bukan hanya di satu partai, banyak membuat partai yang lainnya, mendukung, menyokong, menopang, ditaruh orangnya di mana-mana. Nah, ini dengan kemenangan Presiden Jokowi yang kedua, senantiasa mencari celah. Ya, celah sekecil apapun akan dihantamnya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Mereka identikan dengan lawannya Orde Baru. Siapa lawannya Orde Baru? Saat itu kan hanya 3 partai, yaitu Partai PDIP. Nah, sehingga mereka nggak tahu ini ya, terus terang Gus ini, apa orang pergerakan sama juga teman-teman semuanya. Kita bergerak tanpa adanya dana itu nonsen, ya kan? Harus nyewa. Nggak mungkin kita datang meskipun kiai, Pak, pengen tak sewa gratisnya atau tak tukar, itu nggak boleh, ya kan? Jelas ini ada pendana dari tangan ke tangan yang bergerakkan. Mereka akan bergerak tetap terus dengan isu RUU HIP ini. Padahal RUU HIP dengan jelas Menko Polhukam atau pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam akan menghentikan sementara daripada RUU HIP ini. Pemerintah konsentrasi di dalam penanganan konflik 19. Ya. Dan RUU HIP ini siap untuk direvisi. Baik teman-teman legislatif maupun eksekutif sendiri yang memang tidak membuat ini. Akan tetapi mereka terus menggencarkan. Tanggal 4, tanggal 5, ingat Mas Budi insya Allah tahu, Pak Rudi S. Kamri dan juga teman-teman yang bergerak serentak se-Indonesia, isunya komunis, isunya PDIP identik komunis. Ini nggak ada lain tujuannya bikin keresahan masyarakat, memancing di air keruh. Kalau sudah keruh, huru hara ini diciptakan, disinilah Jokowi akan dilengsarkan. Maka tidak ada lain, kita semuanya, para pendukung Jokowi yang setia, akan senantiasa Presiden Jokowi hingga titik akhir di tahun 2024. Kita akan terus senantiasa menyenandungkan, ya, siapa berani menurunkan engkau, ya, para relawan Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia siap membela Presiden Jokowi. Demikian dari kami, mari kita sama-sama dengarkan daripada para narasumber yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti di sini ada solusinya, ya, agar Indonesia ini tetap aman, damai, tentrem, kondusif, ya, supaya apa yang diharapkan oleh founding father kita, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Demikian dari kami, mari kita buka acara diskusi webinar ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan paparan dari Bapak C. Suhadi. Bapak C. Hadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Pak Suhadi. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak C. Suhadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Gus Soleh yang terus melaksanakan diskusi interaktif ini. Ini luar biasa menurut saya. Dan terima kasih juga buat Pak Budi Jarot, juga Bang Yanes, Kanjeng Norman, Rudi Eskamri. Kita adalah pasukan-pasukan yang mengawal Pak Jokowi. Kita harap sampai 2020. Amin. Karena saya berprofesi sebagai seorang yang menggeluti di dalam dunia hukum, kajiannya adalah hukum. Dalam diskusi dilakukan tempo hari, itu saya sudah jelaskan bagaimana peran-peran untuk menjatuhkan presiden itu, ya, itu ada ranah yang memang itu bisa ditembus. Dan saya melihat awalnya saya nggak percaya dengan isu-isu ini, tapi semakin ke sini semakin saya percaya bahwa memang ada kekuatan besar yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi ini di tengah-tengah masa jabatannya. Tentunya di dalam kaitan ini barangkali yang perlu kita kaji, apa sih tindakan mereka yang mereka lakukan terhadap pemerintahan yang sah. Dalam hukum itu dikenal dengan istilah makar, ya. Itu adalah perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang. Karena kenapa? Presiden Jokowi itu dipilih secara sah oleh rakyat Indonesia, ya. Bukan hanya itu, awalnya disepakati oleh partai-partai politik. Kemudian presiden dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Dan hasil pemilihan itu sudah kita ketahui bersama, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Di samping hasil daripada pemilihan yang sudah diuji oleh masyarakat, diuji juga oleh secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Hasilnya pun dinyatakan Pak Jokowi, ya, itu adalah sebagai pemenang Pilpres 2019 sampai dengan 2024. Dari kajian hukum dari persoalan ini sudah selesai. Presiden Jokowi adalah presiden yang sah menurut hukum. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa dikatakan ini, itu. Nah, terus kemudian kajiannya. Ada orang yang memprotes, ada Pak Jokowi, bukan dalam bentuk koreksi. Kalau ingin menjatuhkan, itu seperti yang saya katakan tadi, itu ranahnya adalah makar, menyerang kehormatan presiden, dan itu tidak dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya saya mengajak kepada teman-teman semua relawan, ya, kalau memang ada gerakan-gerakan seperti itu, kita harus lawan. Karena presiden ini adalah presiden yang terpilih secara sah dan sudah dilantik, dan itu sudah diakui oleh dunia internasional. Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Selesai. Oleh karena itu, ya, kalau berkaitan dengan tidak suka dan lain sebagainya, itu bukan dalam bentuk penjatuhan seperti yang saya katakan tadi, tapi wacananya adalah bentuk-bentuk kritik. Kalau ingin menjatuhkan, Halo, suaranya nggak kedengaran, Pak. ya. Iya, Halo, kedengaran? masih kecil. Sudah, Halo? sudah, Sudah. Bagus. Jalan lagi, kalau seandainya misalnya ada kontraproduktif ini turunkan Jokowi, itu tidak benar, itu melanggar hukum. Itu kan menyerang kehormatan presiden.
itu wajib diganti atau wajib diturunkan. Satu, itu tidak mampu menjalankan roda presiden itu menyengsarakan rakyat. Presiden itu tidak menegakkan hukum dalam menjalankan lihat masalah kesejahteraan. Rakyat itu yang disebut kelaparan dan lain sebagainya. Karena dengan adanya pandemi COVID yang demikian ya, ini perlu ini masuk akal. Dan saya juga heran negara itu aku dan siapapun ada 3 poin yang saya bisa catat di bicarakan mengenai presiden dan tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan yang diberikan alasan. Nah, mungkin selanjutnya akan kita lanjut kepada pembicara kedua, Bapak Rudi S. Kamil. Bapak Rudi S. Kamil, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, moderator, nama saya Rudi S. Kamri. Jangan lupa bawa Siap, terima kasih. Ya, baik. Bawa dokumen siapa tuh? Punten, Mbak. Punten. Yang Toyo. Tolong yang lain di-mute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para senior semua. Suatu kehormatan saya diundang Gus Soleh untuk hadir pada hari ini. Sebetulnya saya merasa ingin mendengarkan pencerahan dari para senior-senior, para relawan yang luar biasa. Ada Pak Suhadi, ada sahabat saya, Pak Budi, ada Pak Yanes, ada Pak Nurman, dan sebagainya. Tapi kalau diizinkan, saya ingin memberikan sedikit saja pemikiran saya. Bagi saya, Jokowi menjadi presiden di Indonesia itu sudah kehendak Tuhan, kehendak final, dan itu tidak bisa diperbantahkan dalam bentuk apapun, dari segi apapun. Itu bagi saya, keyakinan saya kuat. Itu keyakinan spiritual saya. Berikutnya adalah keyakinan realitas saya bahwa hampir mustahil seorang Jokowi akan dijatuhkan oleh siapapun, gitu ya, karena TNI, Polri masih kukuh di belakang beliau. Kalau TNI dan Polri sudah lepas, kayaknya perlu kita khawatirkan. Kalau tidak, saya pikir tidak perlu kita khawatir berlebihan. Yang dikatakan oleh pembicara pertama itu benar, bahwa selama ini hanya gangguan-gangguan kecil, dan itu biasa dalam demokrasi. Kita selayaknya tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan, waspada boleh, tapi tidak perlu terlalu berlebihan, karena itu akan menjadi file Jokowi sendiri nantinya. Berikutnya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, saja nih kok banyak dapat orang. Saya mengidentifikasi ancaman di dalam alam sekarang ini ada 3 sebetulnya.
Kalau dulu ada namanya ekstrem kiri, kemudian ada ekstrem kanan, hanya dua saja. Dulu zaman Orde Baru itu ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri adalah gangguan ancaman dari pihak komunis, ekstrem kanan adalah kelompok-kelompok Islam garis keras. Itu dulu. Sekarang ada, saya sebutkannya ekstrem tengah. Ini justru menurut saya paling bahaya. Ekstrem tengah ini adalah orang-orang yang mengelompokkan dirinya dalam bentuk komunitas yang lebih cair karena mereka adalah kelompok menengah ke atas. Itu yang saya sebut sebagai SJW atau Social Justice Warrior, pejuang hak asasi manusia. Ini yang menjadi harus kita waspadai karena beberapa kali kita cukup terganggu dengan keberadaan mereka. Contohnya Veronica Kuman, ya. Veronica Kuman itu di Papua. Itu cukup mengganggu. Mereka SJW, karena SJW ini organisasinya rapi, modern, dan sifatnya internasional. Ideologi mereka itu bukan suatu negara, bagi mereka negara itu hampir tidak ada. Borderless country. Artinya mereka tidak mempunyai negara. Bagi mereka adalah Indonesia boleh tercerai-berai asal tidak ada pelanggaran HAM. Kredo seperti ini berbahaya buat kita. Makanya para pegiat HAM yang kadang-kadang kebablasan itu sering memaki-maki negara kita, menjelekkan negara kita di luar negeri. Seperti Veronica Kuman dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai. Karena mereka-mereka ini mempunyai potensi kuat untuk menjatuhkan citra negara kita di luar negeri. Sebagai contoh, Suriah. Suriah itu pernah jatuh image-nya karena kerjaan kelompok ini. Yaitu kalau bapak-bapak mungkin ingat, bapak ibu sekalian, namanya White Helmet. White Helmet atau helm putih namanya. Itu adalah kelompok SJW yang mendesain seolah-olah ada korban di Suriah, padahal semuanya adalah rekayasa. Dan anehnya, akhirnya kekerjaan kelompok ini mempengaruhi opini dunia. Bahkan Amerika datang, semua datang, akhirnya Suriah seperti yang sekarang ini. Dalam kelompok yang kecil di Indonesia itu sudah ada. Jadi saya sekarang lebih menekuni itu karena bagi saya ancaman kelompok ekstrem kiri, komunis, mohon maaf dengan segala hormat saya katakan hampir mustahil ada karena mereka sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Bukan hanya di Indonesia, mereka tidak punya akar di dunia internasional. Komunis, ideologi komunis bagi saya sudah bangkrut. Di Cina yang masih negara komunis, dalam praktek keseharian mereka, bisnisnya itu sudah kapitalis sekali. Jadi komunis, ideologi komunis hanya untuk mempersatukan mereka saja, untuk membentengi mereka. Tapi secara internasional tidak bisa lagi mewadai atau mengakomodasi kepentingan perkembangan dunia yang seperti sekarang. Itu ekstrem kiri. Jadi kalau ada orang, kelompok-kelompok tertentu yang ketakutan dengan adanya PKI dan sebagainya, bagi saya itu adalah paranoid yang kebablasan. Bisa jadi mereka pesan bendera sendiri, kemudian dia dibakar sendiri, marah-marah sendiri. Ya, jadi saya kira itu. Jadi itu dari kelompok ekstrem kiri. Ekstrem kanan ini kelompok radikalis Islam. Harus kita akui pada saat Pilpres kemarin kelompok ini berkerumun, berkelompok membonceng pasangan 02. Ini yang kita lawan waktu itu, berkali-kali kita lawan. Pada saat setelah Pilpres, kemudian ada rekonsiliasi nasional pada saat Pak Prabowo masuk di gerbongnya Pak Jokowi, kekuatan mereka otomatis surut sama sekali. Sekarang ini mereka sedang membangun kekuatan dan mereka ini dibiayai oleh kelompok petualang-petualang pebisnis yang mempunyai uang besar atau mungkin bekas Orde Baru dan sebagainya. Ini yang dicoba untuk disuburkan. Tapi ini pun tidak akan punya kekuatan apa-apa. Mereka hanya bisa menunggangi atau mencari panggung. Contohnya pada saat pembahasan RUU HIP. Itu mereka cari panggung. Mereka yang dulunya anti Pancasila menjadi mendadak Pancasila. Lalu mereka menyerang PDIP, kemudian yel-yel menangkap Mega. Yang paling konyol dan tidak relevan adalah mereka berteriak-teriak turunkan Jokowi.
ini sangat tidak relevan. Artinya apa? Kita sudah tahu. Mereka hanya cari panggung. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, panggung mereka kecil kok. Jangan khawatir. Mereka kuat itu karena apa? Mereka solid di media sosial. Amplifikasi mereka kuat. Sehingga kita seolah-olah mereka seolah luar biasa besar. Kekuatan kita jauh lebih besar. Jadi mereka akan tidak bisa berbuat apa-apa. Selama TNI Polri solid, kaum nasionalis solid, aman. Kiai solid, aman. Ada Gus Soleh di kita, aman lah pokoknya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita masing-masing terus berjuang di jalur kita masing-masing. Saya mohon doa restu tetap akan bergerak di jalur saya, yaitu adalah sebagai seorang social influencer, pegiat media sosial, dan saya penulis. Sekarang saya punya channel TV, YouTube, dan itu akan saya lakukan untuk pencerahan kebangsaan saya. Pak Yanes jangan sempat surut langkah, surut semangat. Saya tahu persis beliau karena saya pernah tidur satu ranjang dengan beliau di Aceh. Jadi saya tahu semangatnya seperti apa, Pak Yanes. Jadi artinya dinamika yang dihadapi Pak Jokowi di internal itu jauh lebih besar. Ya, artinya sekarang bagaimana kita sebagai pendukung Pak Jokowi menciptakan suasana kondusif sehingga Pak Jokowi bisa tenang bekerja. Waktu-waktu terakhir ini yang terjadi adalah Pak Jokowi sedang mempersiapkan, memperbaiki orkestranya. Mereka sedang diganti pemain-pemain siapa yang nggak bagus, diganti dan sebagainya. Pandemi Corona bukan hanya musibah buat Indonesia, tapi juga berkah. Salah satu berkahnya adalah Pak Presiden kita lebih jernih untuk melihat siapa orang-orang pembantunya yang bisa bekerja dan mana yang tidak. Kayak kemarin, rame di media massa, Pak Jokowi marah. Pak Jokowi marah tanggal 18 Juni, kemudian sengaja diviralkan tanggal 28. Ini Pak Jokowi bukan maksud apa-apa. Kenapa diviralkan dalam waktu tempo 10 hari setelahnya? Pasti ada maksud. Kalau saya sebagai seorang pengamat politik, saya akan menyikapi bahwa ini adalah pesan kuat dari Pak Jokowi. Ada dua hal. Pesan kepada masyarakat bahwa Presiden Jokowi still in command. Pak Jokowi masih dalam komando untuk Republik ini. Ketegasan beliau masih sebagai leader yang kuat, yang harus diakui oleh siapapun. Dan dia berani marah pada siapapun. Jadi itu yang pesan yang ingin disampaikan Pak Jokowi kepada rakyatnya. Yang kedua adalah Pak Jokowi ingin mengirimkan pesan kepada para endorser, yaitu ketua umum partai politik maupun para pemegang saham yang kemarin mengirimkan wakil untuk memudahkan Pak Jokowi akan membantu reshuffle. Ini kita doakan sebagai pendukung Pak Jokowi, kita menciptakan suasana sangat kondusif, ya, tidak usah saya melihat Indonesia dalamnya ini harus aman. Jadi mohon maaf Pak Jokowi, kadang-kadang saya pun mengkritisi beliau karena saya yakin bersikap bahwa saya seorang sahabat yang baik. Seorang sahabat yang baik tidak mungkin membiarkan sahabatnya terjerumus pada jalan yang salah. Bukan kesalahan Jokowi kadang-kadang, tapi kesalahan pembantunya. Dan ini yang harus saya lakukan. Pada saat Pak Jokowi benar, harus saya bela. Saya harus objektif. Karena saya adalah secara objektif mendukung Indonesia, mendukung NKRI, dan di dalamnya otomatis ada presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Saya kira paparan saya cukup demikian, Pak Gus Soleh, dan para pembicara yang lain, terima kasih. Dan saya akan mengikuti beberapa saat, kemudian nanti akan saya mohon pamit. Oke, mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rudi. Waalaikumsalam. Pak Rudi. Untuk itu closing statement Pak Rudi. Siap. Assalamualaikum.
Poin dari Pak Rudi Eskamri ini adalah penegasan bahwa Jokowi adalah bagian dari berkah Sang Maha Pencipta. Terus kedua, TNI Polri masih solid untuk mendukung pemerintahan ini. Dan ancaman ada dua yang biasa dilakukan adalah ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Tapi saat ini kita mendapatkan ancaman baru yaitu ekstrim tengah. Nah, ekstrim tengah ini Pak Rudi menggambarkan bahwa komunitas golongan berpenghasilan baik dan dia sangat solid dan terukur. Nah, terus ini ada pesan dari Pak Jokowi dan menurut pengamatan Pak Rudi Eskamri adalah kenapa rapat beliau terdahulu diviralkan, itu menunjukkan bahwa beliau masih dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan konsisten dan menjadi sinyal bahwa pembantu-pembantunya yang tidak konsekuen dalam melaksanakan tugasnya bisa saja diganti atau reshuffle. Demikian mungkin poin yang saya dapat catat dalam pembicaraan ini. Terus selanjutnya saya harapkan berbicara adalah Bapak Yanes Yosua. Silakan Mohon Bapak maaf Yanes. Pak Moderator, mohon maaf. Pak Rudi dimohon untuk closing statement dulu sebelum, karena kan beliau ada acara lagi. Oke, ya. Silakan closing session Pak Rudi. Oke, saya akan mengikuti Pak Yanis dulu, Pak. Silakan. Oke, siap. Oh, masih ikut, oke, siap. Halo Pak Yanes. Silakan berbicara Pak Yanes. Ya, lagi di set. Ya, oke. Baik, teman-teman, apa sudah bisa dengar suara saya? Siap, sudah. Oke, baik. Yang pertama, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gus Solo dan teman-teman narasumber dan bahkan peserta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bicara relawan harus kita bedakan. Nothing to lose. Dan sampai saat ini saya masih memberlakukan prinsip itu. Hanya ada satu hal yang patut diingat oleh kita adalah bahwa relawan di periode Pak Jokowi ini harus dibedakan dengan relawan-relawan apapun. Mengapa? Karena relawan inilah yang pertama kali memungkinkan Pak Jokowi dicapreskan jadi presiden. Bukan partai politik. Catat itu. Tetapi di dalam perjalanannya, seandainya relawan ini tidak bersatu, bukan salah siapa-siapa. Ini bicara mentalitas bangsa. Kita belum mempunyai satu the new nationalism and the new patriotism yang cukup. Padahal Pak Jokowi sudah pesan bahwa seandainya relawan ini bersatu, komando beliau pun juga terarah. Nah, dalam hal ini saya tidak banyak komentar. Teman-teman lebih tahu daripada saya. Tetapi yang mau saya katakan adalah sesuai tema. Maka jika negara berada dalam keadaan darurat atau krisis atau apapun namanya, yang sering saya sebut the state of emergency, relawan harus bersatu, mutlak. Tidak ada Barajp, tidak ada Projo, tidak ada WLJ, tidak ada Ninja, tidak ada apapun. Semua harus bersatu. Kenapa? Mengapa harus bersatu? Supaya kalau jika ada komando dari Bapak Jokowi, kita berkumpul semua. Ada istilah disaster management. Manajemen bencana ini tidak gampang, Pak. Dan kita sudah melihat bahwa kita sudah melihat bahwa Pak Jokowi luar biasa. Di saat negara dalam keadaan krisis, apa yang dikatakan oleh pembicara terdahulu, kita masih ada di nomor 4. Seakan-akan ada gium yang mau saya katakan ini jadi benar. In the calm sea, everyone can be a pilot. Tetapi hal itu tidak di dalam darurat. Dan pemimpin itu dilihat kehebatannya.
di saat dia menangani, dia mengambil decision making yang tepat di saat darurat. Dan saya bisa lihat itu dilakukan oleh Bapak Jokowi. Sehingga sebagai relawan, saya bersyukur dan berterima kasih bahwa apa yang kita lakukan selama ini tidak salah. Tetapi dalam keadaan seperti ini, hati-hati hai relawan. Hati-hati. Jangan hanya untuk vested interest. Jangan self interest kalian melupakan relawan yang lain. Persatuan dibutuhkan. Jika terjadi sesuatu Jokowi komando, relawan seluruh Indonesia kumpul di Jakarta. Kita kumpul di Jakarta. Betul bahwa bisa kita anggap bahwa tidak punya kekuatan. Tentunya militer dan polisi jika itu ada, relawan akan tambah kuat. Karena bicara hak asasi manusia, tentunya tentara dan polisi pun juga bertindak kadang-kadang harus melihat itu aturan-aturan HAM. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mau saya katakan begini. Ada istilah lex mula, lex nulla. A bad laws is no laws enough. Dan di saat darurat ini orang ditentukan, apakah hukum masih ada di Republik ini atau tidak? Dan ternyata masih ada karena pemimpinnya luar biasa. Hal-hal kecil, bayangkan nomor 4 Pak, di saat negara dunia dalam keadaan darurat, hebat sekali. Tetapi kita jangan takabur. Kita tetap membela beliau dalam keadaan apapun. Itu sering saya serukan buat teman-teman relawan. Menangkut relawan siapa mau jadi apa, siapa mau jadi apa. Kalau itu mau bicara rezekinya nasib, silakan. Tetapi tolong diingat, kamu jadi ini karena kamu relawan. Jangan lupakan relawan yang lain. Harus seperti itu. Bukan lupakan terus kami minta uang daripada kamu. Tidak. Dengan kamu menolong satu relawan pun, itu sudah bagus buat kami, relawan pada umumnya. Jadi serukan saya adalah bahwa dalam keadaan darurat seperti ini, kita harus memberlakukan satu prinsip utama. Apa itu prinsip itu? Think beyond the square. Action beyond the square, out of the box. Decision making. Ini yang buat Pak Jokowi marah kepada menteri-menterinya. Mereka tidak melakukan tugas dengan baik. Jokowi membutuhkan bahwa seseorang harus berpikir out of the box, melakukan hal-hal besar untuk mengatasi bencana dulu. Jangan takut dengan hukum kalau Anda benar. Hukum dibutuhkan untuk apa? Supaya mengatur kita. Jalannya benar, tapi dalam keadaan darurat bukan mengabaikan aturan-aturan itu. Saya kasih contoh konkret. Orang mau mati, dia tidak butuh mata kail, dia tidak butuh lu kasih uang, dia butuh nasi, sesuap nasi dan obat. Sehingga semua bansos atau apapun juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi, jika itu tidak dilaksanakan dengan baik, kita berdosa sebagai pemimpin di Republik ini. Itu yang sudah dilakukan oleh para pembantunya sehingga Bapak Jokowi marah besar. Dia membutuhkan orang-orang yang berpikir besar tapi bisa ambil keputusan. How to take decision on the bad situation and condition is a great leader. Sudah enggak itu? Lakukan itu. Hanya Pak Jokowi yang kerja setengah mati. Dan pembantunya mana? Saya tidak menggeneralisir semua pembantu-pembantu itu. Tetapi oleh karena itu sehingga pidato beliau yang marah itu keluar. Itu menurut saya. Sehingga kita relawan Jokowi, mohon maaf, tema ini luar biasa. Bersatulah kita. Jika terjadi sesuatu kita satu komando. Satu komando yang dimaksudkan di tema ini tentu Jokowi perintahkan apa? Kita hadir semuanya. Tidak usah berpikir yang tadi saya bilang. Apakah dia pengamat politik sosial seperti saudara saya Pak Rudi Kamli? Beliau luar biasa. Sampai sekarang masih eksis belain negara. Apa yang dikatakan di Prancis zaman dulu. L'État is more. Negara adalah aku. Nah kalau negara adalah aku, dia bela negara, dia juga bela Jokowi di situ. Ini yang luar biasa. Dan juga teman-teman Pak Budi Jarot, Pak Suhadi, semua kita bersatu. Bahkan peserta ya kira-kira saja. Baru saya jawab lagi. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih sekali Pak Yanes. Terima kasih Pak Moderator. Saya cukup. Nanti ada diskusi buat kita lanjutkan. Ya, jadi Pak Yanes ini poinnya adalah peran relawan itu sangat kuat untuk pemerintahan Jokowi.
Jokowi merupakan decision maker yang baik. Walaupun dalam kondisi krisis, tapi dia bisa melihat segala sesuatunya dengan cerdas dan cermat. Untuk selanjutnya mungkin karena Pak Rudi Eskamri ada kegiatan lain, silakan Pak Rudi Eskamri untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengikuti selesai karena ada webinar yang lain yang harus saya ikutin. Saya terima kasih. Saya sangat terpukau dengan pidato Pak Yanes seperti biasa. Beliau sangat semangat, gitu, dan itu kita butuhkan sekarang saat ini. Saya ingin memberikan suatu pesan singkat saja bahwa harus kita akui secara realistis bahwa kondisi ekonomi kita tidak begitu baik. Itu kondisi yang sangat diserisokkan oleh Pak Jokowi. Akhirnya kenapa beliau marah-marah seperti kemarin. Itu wajar saja, manusiawi sebagai seorang pemimpin. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa semester kedua atau mungkin awal triwulan pertama tahun depan ada kemungkinan kita minus 3, sekian. Dan itu bagi kita sudah biasa karena Cina yang raksasa ekonomi dunia saja sekarang sudah minus 8%. Jadi kita bukan berarti kita presiden untuk menciptakan suasana yang kondusif, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, bahwa beliau adalah membutuhkan suasana yang tenang. Kita doakan kepada presiden dalam waktu dekat, karena kalau kemarahan tidak segera ditindaklanjutin, itu bisa menjadi bola panas yang bisa menyerang presiden sendiri. Tapi saya yakin presiden kaleng-kaleng, tapi presiden yang luar biasa, presiden kehendak Tuhan, saya yakin beliau akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi bahwa kalaupun ada kelompok nampak berhenti tidak menjadi agen distribusi informasi mereka. Kalau pada saat kita mengamplifikasi mereka akan semakin besar. Itu akan mencapai sasaran pada saat orang yang membaca ketakutan. Mari kita tidak mengamplifikasi kegiatan mereka, stop di titik kita, kemudian kita nggak usah di-share lagi di grup-grup WA, supaya tidak menyebarkan ketakutan, menyebarkan kekhawatiran dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, saya bangga dengan Bapak Ibu sekalian, Pak Yanes, Pak Budi Jarot, Pak Nurman, Pak Suhadi, Pak Hikmat, Gus Soleh dan sebagainya, dan semua para pengikut yang sudah 50 orang ini. Salam hormat saya, sukses terus, salam satu Indonesia, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi, selamat ya. jalan. Untuk selanjutnya mungkin langsung kita pada pembicara keempat, Bapak Budi Jarot, sahabat, kawan, dan guru mungkin Pak. Ya silakan Mas Budi. Mas Rombeng. Halo Mas Budi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sebelumnya kalau nanti ada omongan saya yang nggak enak didengar kuping. Karena saya bicara tentang kenyataan saja ini. Saya ingin teman-teman harus merubah paradigma ketika melihat Indonesia. Melihat Indonesia, jangan melihat seperti orang menikah. Ijab kabul, berjanji-janji seolah-olah setia sampai mati. Bukan seperti itu. Jadi begini, peristiwa 65 itu sebuah perceraian dua kubu yang tadinya berjanji menikah berjanji seumur hidup sampai mati. Yang perlu diketahui oleh teman-teman, perpisahan antara Orla dan Orba itu, kalau di dalam perkawinan itu, perceraian berdasarkan sumpah li'an.
Sumpah liat itu perceraian yang tidak bisa kawin lagi. Tidak bisa nikah lagi. Sudah tetap dia menjadi satu kekuatan yang baru dan kita membuat menjadi kekuatan lama yang mempertahankan merah putih Pancasila dan NKRI. Ini yang harus disadari oleh teman-teman. Jadi teman-teman punya kacamata, perspektif dalam melihat kok ribut-ribut, ada apa ribut-ribut hari ini. Nah, omongan saya ini mengembalikan lagi kepada teman-teman, jangan lupa bahwa Pilpres kemarin itu bukan hanya sekedar memilih Pak Jokowi dan Prabowo, salah besar. Pilpres 2019 itu adalah pertempuran antara merah putih dan bendera hitam. Antara Pancasila dan khilafah. Jadi bukan sekedar pemilu. Ini di dalam perjalanan politik Indonesia. Pemilu 2019 itu harus dicatat pemilu yang sangat luar biasa. Satu itu. Terus kedua, teman-teman juga harus mengerti dan memahami. Saya bukan bermaksud mengajari ya. Bahwa teman-teman harus paham. Begitu besar relativitas dalam politik. Itu harus dipahami. Hari ini bicara kuning, besok merah. Kelompok Belatung Putih itu bilang, mempantat-mantatin Pancasila, hari ini dia membela Pancasila. Sinting nggak? Sinting kan? Nah terus, saya melihat, kita tidak boleh, misalnya, percaya 100% juga tentang kerelawanan. Saya melihat relawan itu masih dikuasai oleh pribadi-pribadi. Konsepnya hanya like and dislike. Bukan konsep ideologis. Makanya sekarang kalau ada relawan yang marah-marah nggak dikasih kursi, itu relawannya nggak rela. Tapi biarkan saja. Orang tujuan mereka mendukung Pak Jokowi memang kedudukan dan pangkat. Tapi buat teman-teman pembicara di sini mungkin tidak. Dan buat saya wajar saja. Nah, bukan berarti Pak Jokowi dan teman-teman tidak salah. Ada salahnya juga. Relawan yang sudah dengan progresif revolusioner memenangkan Pak Jokowi, mestinya harus dibangun kembali untuk bersikap progresif revolusioner, menjaga dan mengawal Pak Jokowi. Jangan setelah menang dibubarin, dibiarkan. Mereka berkorban loh. Korban duit, tenaga, pikiran, bahkan ada yang cerai. Ini kan sebenarnya tanggung jawab KSP. Tanggung jawab Pak Muldoko. Bagaimana Pak Muldoko ini bisa membina kekuatan ini sehingga terus-menerus bisa mengawal dan menjaga Pak Jokowi. Yang kedua, kelemahan di PKS, namanya PKS ya? KSP. Politik KSP itu harus politik nasionalis. Jadi bukan mempermasalahkan hal-hal teknis, tapi memikirkan bagaimana mempunyai target ideologis. Itu yang penting. Jadi buat teman-teman, kalau ini judul bagus sekali ya, Gus Soleh. Kita bersatu dan mewaspadai kondisi hari ini. Kondisi hari ini cukup berbahaya buat saya. Sangat berbahaya. Mereka memperalat Pancasila untuk mengadu domba kita dengan isu komunis. Bangkitnya PKI. Saya setuju tadi kalau ada dari Bung Rudi S. Kamriba mengatakan politik komunis sudah mati. Ya memang justru sudah mati itu dibangkitkan kembali. Dan ini merupakan senjata pertempuran mereka dengan kita secara ideologi. Mereka sudah tidak laku mengangkat orang mengkafir-kafirkan lagi sudah tidak laku. Atau mungkin sudah gilirannya memang harus dengan isu komunis. Sehingga kalau nanti ada yang berbeda, mereka sah menyembelih kita semua dengan
tudingan komunis. Dan ini kan mengembalikan peristiwa 65. Makanya teman-teman, jangan tinggalkan peristiwa 65. Orde Baru dengan Orla itu perceraian berdasarkan li'an yang tidak bisa gabung lagi. Ini semua otaknya cendana. Teman-teman harus sadari itu. Gak bakal mereka bisa disetop. 65 mereka mau turun. Itu lebih dahsyat lagi. Dan saya juga bukan tidak setuju. Kalau ada, udahlah tenang-tenang aja. Aman-aman kok selama aparat, pemerintah, rakyat bersatu. Sekarang kenyataannya, rakyat bersatu tidak. Aparat bersatu tidak. Pemerintah bersatu tidak. Tidak. Saya melihatnya, maaf ya, malah ada pembiaran dari aparat. Mau dijadikan bekal ini untuk kudeta atau gimana, saya nggak ngerti. Kalau memang mereka betul-betul ingin melindungi Pak Jokowi, hajar habis gerakan-gerakan ormas ilegal itu. Apalagi sudah memperalat Pancasila dan menghina Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Saya jujur secara pribadi, jangan utik-utik Bung Karno. Ketika mereka utik-utik Bung Karno, saya akan hadapi apapun risikonya. Lihat aja nanti. Makanya saya Jumat nanti akan sowan ke PDIP. Melakukan solidaritas anti perpecahan bangsa. Dan pembakaran bendera itu bukan hanya yang sakit PDIP, rakyat pun sakit. Karena apa? Demokrasi diinjak-injak oleh mereka. Saya tantang semua kepada relawan. Saya tantang. Ayo bergerak, kalau memang berani bergerak. Kita buktikan. Hadang aja tanggal 5. Lantas jangan nanti didengar, oh ada orang yang ngomong, banyak itu relawan ngomong, Pak Budi Jarot, janganlah. Ini sama aja ingin menjatuhkan Jokowi. Loh, kita melawan kok ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Kalau perlu berdarah kita. Ini nggak main-main ini. Pancasila sudah dipermainkan. Dijadikan alat kepentingan politik mereka. Demokrasi diinjak-injak. Walaupun itu benderanya PDIP. Tapi rakyat pun terluka. Makanya satukan kembali. Kalau kata Bung Karno, Samen bundeling van alle revolutionairen krachten. Itu jawabannya. Tolong. Jadi itu saja buat saya ya. Mari teman-teman kita waspada. Ini Indonesia dalam bahaya. Dalam bahaya. Saya bersyukur sekali dengan Bung Soleh ya, yang telah mengadakan ini. Dan saya mohon kepada Gus Soleh, tolong rekam ini, serahkan kepada istana. Serahkan. Supaya mereka tahu. Dan kalau jujur saya boleh ketakutan. Saya lebih baik ngomong pahit sih orangnya. Nggak mau berandai-andai. Lebih baik ngomong pahit. Jujur, Pak Jokowi bisa jatuh. Kalau Pak Jokowi buat mereka, whatever Jokowi did, itu nggak ada artinya. Yang penting Jokowi jatuh. Nah ini yang harus kita jaga. Makanya saya bilang, saya ngajak teman-teman relawan, mari kita serius. Dan jangan sekali lagi memberikan, kalau diteror-teror oleh relawan, jangan dikasih. Orang dia juga ecek-ecek doang kok gitu. Sorry aja. Tapi nanti setelah dikasih, terus diem. Nggak ngapa-ngapain juga gitu loh. Saya tahu persis kok prestasinya teman-teman di dunia gerakan. Dan saya punya catatan semuanya. Jadi saya minta mudah-mudahan ini dilihat oleh teman-teman seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Lawan belatung putih. Mereka sudah mempermainkan Pancasila dan menghina pendiri Republik. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Himad, ya terima kasih Bung Soleh. Mari kita bergerak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biasa Bangku. Salam merah putih merdeka Bang. Ya, untuk sesi ini saya punya beberapa catatan. Pertama, pemilu 2019 merupakan pertempuran antara merah putih dengan bendera hitam. Atau Mas Budi katakan adalah khilafah. Mungkin ada sedikit pesan dari Mas Budi untuk KSP, bahwa konsepnya harus konsep ideologis nasionalis. Dan Mas Budi ini berharap aparat tidak lagi tercerai-berai, tapi bersatu menjaga amanah rakyat. Terus kedua, rakyat juga harus segera cerdas untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya.
Karena saat ini Pancasila dijadikan alat politik untuk orang-orang yang artinya terkena dampak dari kebijakan Jokowi yang ingin memerdekakan bangsanya. Mungkin itu sedikit catatan saya untuk apa yang ditulis Mas Budi. Selanjutnya kita akan beralih kepada narasumber Bapak Norman. Mas Norman, apa kabar Mas Norman? Kanjeng Norman, apa kabar? Assalamualaikum, Mas Osman, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Halo, mendengar suara saya? Iya. Oke. Ya, saya sangat bangga ketemu sesama teman-teman seperjuangan bahwa ternyata kita masih solid, masih utuh sebagai pendukung Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, tentunya saya tahu persis ya apa yang terjadi akhir-akhir ini kok. Kemarin ini gonjang-ganjing masalah di rapat kabinet yang dari tes istana itu mengeluarkan pidatonya Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi itu ingin menunjukkan kepada kita semua, ya, ini loh yang terjadi. Kita semua menganalisa. Ada yang neno-neno perasaan, ada yang greget. Yang betul, di balik COVID-19 ini, banyak orang berkepentingan terhadap ini. Antara lain, pengusaha-pengusaha yang ngentit biar dapat proyek. Apa mau beras, apa-apa segala macam sembako. Ya, itu yang terjadi. Yang kita lihat. Kedua, memang para menterinya pun juga tidak bergerak. Mungkin dia terkendala di birokrasi, karena uangnya sudah ada. Pak Jokowi mengatakan uangnya itu udah ada. Lu tinggal salurkan. Jangan biarkan masyarakat lapar. Itu kuncinya. Ya, Pak Jokowi kalau bicara rakyat, bicara masyarakat, keberpihakannya itu sangat tinggi. Saya yakin ini yang menteri-menteri ini anak mami masalahnya. Nggak tahu, merasakan penderitaan rakyat itu nggak ngerti. Ya kan memang keserang aja. Untuk awal ini memang saya lihat ya berbagi dengan partai. Tapi jangan lupa, harus kita catat semua, Pak Jokowi dalam periode ini dia tidak punya beban. Ya silakan, yang lain mau ngomong apa silakan. Ya, dia tidak punya beban. Dia akan sikat habis. Yang aneh-aneh disikat habis. Nah, karena itu relawan, para pendukung maupun timnas, tim sukses ini backup habis. Masalah kejadian ini, misalnya kejadian tentang penyaluran sembako, penyaluran uang itu memang harus kita kawal. Kita pantau di masyarakat kalau ada kejadian yang aneh ya lapor. Ya, karena banyak laporan dari masyarakat dapat 600.000 sampai ke rakyat hanya 100.000. Itu ada, saya lihat. Bagaimana? Halo? Nanti tanggapannya ada sesi khusus. Ada sisi, jangan greget dulu lah, jangan greget dulu, sabar. Saya tahu benar. Karena saya ini tarung terus di media masalahnya. Ya, apa yang dikatakan oleh Mas Budi, dikatakan teman-teman yang lain itu benar. Jadi banyak kepentingan. Satu. Kepentingan dua ini adalah momen dari kelompok-kelompok ekstrem kiri, ekstrem kanan memanfaatkan COVID-19 ini. Yang tadi dikatakan kadrun. Ya, yang tentang apa undang-undang HIP.
Momen ini juga nih dia pakai. Bagaimana mau bicara Pancasila, kader itu dia sendiri anti Pancasila. Ada apa? Nah, ini memanfaatkan ini. Ya. Lalu berikutnya pun juga banyak yang menunggangi. Pak Jokowi itu tahu mata-matanya banyak. Tinggal relawan ini kompak apa enggak, itu masalahnya. Kalau kompak, kawal dia, jaga dia. Nah, saya lagi berjuang bagaimana menjembatani antara relawan dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu adalah milik relawan. Dia sendiri mengatakan, saya bukan orang partai, bukan petinggi partai. Yang pegangan dia itu adalah relawan. Yang jadi kendala sekarang ini, hubungan antara Presiden Jokowi dengan relawan itu agak terputus. Itu persoalannya. Ya, mudah-mudahan aja, ya. Mungkin nanti ada reshuffle atau bagaimana, ya kita lihat saja. Tapi jelas bahwa yang jadi menteri yang akan datang ini kalau masih seperti ini, apapun targetnya Pak Jokowi nggak akan bisa berhasil. Akan keganjel. Nggak semuanya. Nggak semua menteri pun juga petarung. Itu masalahnya. Nggak semua menteri pun juga punya terobosan. Ya, dia masih terpesona. Posisi menteri sekarang itu masih cari panggung, terpesona. Bukan bisnis seperti Pak Jokowi. Bagi Pak Jokowi itu udah nggak perlu lagi lu gitu-gituan deh. Ya, ini masalahnya di situ. Nah, saya lihat lagi berikutnya adalah kepentingan. Jadi di saat COVID-19 ini ada kelompok pengusaha ya terutama dari Orde Baru. Ya. Ingat, Pertamina sebentar lagi itu kayak yang namanya solar itu kita sudah produksi sendiri, nggak keluar sendiri. Kayak petrol segala macam. Mereka itu kayak syuting kepanasan, produksinya di sana, termasuk kelompok kias juga ada kelabakan. Nah, saya minta kepada teman-teman relawan, ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan kita mau minta apa-apa. Kalau minta apa-apa, saya lah yang paling berhak minta kepada Jokowi. Ingat, saya mengawal Pak Jokowi dari tahun 2012 sebelum Pak Jokowi diusung oleh PDIP dan Gerindra. Banyak yang tahu saya. Apakah sampai sekarang saya minta apa? Enggak. Mensyukuri aja. Yang penting negara ini bisa selamat, punya presiden hebat. Ya, kalau memang seandainya dipakai, ya itu rezeki. Tapi kita harus bekerja keras seperti kayak relawan siang malam. Ya, siang malam. Nah, saya berharap pada teman-teman, ayo kita kompak. Udahlah, nanti dia akan seperti kayak yang tadi dikatakan ada TSP dan segala. Mereka akan nanti secara alami itu akan kena. Ingat, semua dimata-matai oleh relawan sekarang. Walaupun kan belum bagian untuk ikut partisipasi ya. Karena harusnya bagaimana partisipasi? Ini yang harus dicari. Ya, harus kita cari sama-sama. Jadi saya berharap relawan harus kompak. Jangan kadang-kadang kita nih relawan ini aku itu yang terjadi. Jadi nggak kompak, betul kata Mas Bulgi. Ya sudah, tetap juga dia juga berjasa untuk presiden. Ya. Nah, dari saya ini sementara ini, jadi udahlah. Ayo kita udah tahu petanya. Pak Jokowi ini mengingatkan untuk semuanya. Kata Pak Jokowi, apa perlu di-reshuffle? Apakah lembaganya kita ganti? Itu berarti di dalam itu nggak benar pekerjaannya. Kenapa? Yang terjadi itu adalah, ya kalau kita mau buka-bukaan, saya punya videonya banyak kiriman dari daerah-daerah ke perlu saya. Ya banyak orang-orang pengusaha daerah ngasih tahu, Pak nggak nyampe nih. Nggak nyampe, nggak apa segala macam, apa dana bantuan, dan kadang-kadang tidak aplikasi. Itu yang terjadi. Pak Jokowi tidak mau rakyat Indonesia lapar. Ya, saya pribadi, saya upayakan, saya tawarkan ke teman-teman relawan, ayo relawan kalau lu mau jadi petani, gue punya lahan. Saya bilang. Ya, gue ada juga relawan yang tidak susah-susah banget. Ya, kalau masih 80 hektar itu masih ada tanah saya di Jonggol. Ya, untuk kita sama-sama relawan, ayo bergerak, lu bikin apa, agrobisnis dan segala macam. Yang paling penting adalah kita ketahanan pangan, itu paling penting. Saya yakin negara nggak akan miskin lah, percaya sama saya. Pak Jokowi itu canggih.
punya terobosan. Jadi orang mengatakan, wah negara ini bangkrut. Enggak akan bangkrut. Kalau Pak Jokowi masih presidennya. Pak Jokowi itu punya terobosan. Ya banyak orang pintar, cuma orang pintar ini masih belum dipakai nih sama Pak Jokowi. Orang-orang pintar, orang-orang yang punya terobosan. Nah, jadi itu dari saya. Jadi ketahanan pangan kita perkuat, rakyat kita ngomong, ya kita dorong agar kita sabar, ya kan? Tapi sama-sama kita mengingatkan baik di kalangan pemerintah, di kalangan yang lain, ya kan? Mengingatkan bahwa kerjaan itu salah. Ya yang diinginkan Pak. Jadi banyak menteri-menteri nggak paham apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, nggak paham. Ya, nggak paham. Itu saran saya. Jadi saya tahu benar ya. Jadi saya tahu benar. Saya minta teman-teman yang ada di sini ada semua ya. Itu dari saya cukup. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa sedikit memberikan catatan bahwa Kanjeng Norman ini mengatakan bahwa dalam era COVID ini ada indikasi bancakan daripada pembantu atau orang-orang yang terlibat di COVID. Mas Norman juga mengatakan bahwa Jokowi sangat berpihak kepada rakyat. Nah, dan poin yang penting juga Mas Norman ini mengatakan bahwa relawan harus kompak agar mendapatkan keuntungan maksimal bagi rakyat. Dan hambatan komunikasi antara Jokowi dengan relawan, Mas Norman mengatakan siap membantu kita untuk menjadikan jembatan komunikasi itu. Dan terakhir ini Mas Norman mengatakan terobosan di bidang ketahanan pangan. Tapi saya mungkin akan menambahkan bahwa sesungguhnya Indonesia ini harusnya berdaulat pangan, Pak, Mas Norman ya. Iya, setuju. Ya. Sayang sekali saya sebagai moderator bukan pembicara. Next kita bicara mengenai kedaulatan pangan. Ya, oke. Mungkin itu dari Mas Osman. Pembicara selanjutnya saat ini habis ya? Pembicara habis hari ini? Udah selesai, Pak. Tinggal tanya jawab. Memberi tanggapan nih, Pak moderator. Oke, siap. Sebentar.